Snakekrip. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita nggak review film bioskop. Iya. Sekarang kita kembali ke habitat, yaitu ke sofa di malam hari, di depan TV. Iya, betul. Nonton film streamingan kali ini dari Netflix, dan film pertamanya udah kita review ya. Jadi kayak tanggung gitu kalau film part keduanya ini nggak direview juga ya. Iyalah. Jadi udah tau lah ya, yang mau kita omongin adalah film Rebel Moon. Yes. Part 2. Yes. The Scar Giver. Yes. Iyalah. Itu kalau di bahasa Indonesiain pemberi luka. Dangdut ya jadinya ya. Jadi nggak keren gitu. Ini filmnya Zack Snyder ya. Siapa yang nggak tahu sutradara ini? Sutradara yang dicintai dan dibenci juga. Kali ini film keduanya melanjutkan kisah Korra dan kawan-kawan ya, yang mempertahankan desa kecil mereka di sebuah planet dari serangan seorang Laksamana yang seperti Darth Vader. Iya. Nobel ya. Bukan Darth Vader, sorry, Anakin ya. Anakin Skywalker kan gitu mati, terus dibangunin lagi tapi dalam bentuk robot. Kalau ini enggak. Dan film part 2 ini ya sebenarnya straight to the point sih sekarang, karena ya intinya udah bertahan aja sama ngelawan si Nobel. Mau nggak mau ya ngelanjutin. Iya, masa kentang banget. Iya. Setengah ya udah, jadi kita nonton lah ya. Tapi Bener. ternyata aku lebih suka setelah dilanjutin. Dan aku lebih suka action yang di sini sih, karena emang lebih banyak gitu. Kalau yang awal emang ada actionnya juga, cuman kayak gimana gitu. Iya, Kalau di sini tuh lebih megah gitu lah. Iyalah. Dan ini sih, kan kalau yang di awal tuh kayak dia kan punya geng kan, Titus dan lain-lain temannya itu kayak nggak ada kelihatan ngapain kan. Aku kan pernah bilang ya di yang part 1, lah mereka tuh ngapain sih kok nggak kelihatan. Nah di sini akhirnya Ada kelihatan lah ngapain gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah ada perannya. Terus ini juga sih di sini tuh kita lebih kenal akhirnya sama masing-masing ya. Kan kalau di awal tuh kayak gimana ketemunya tuh, tapi kita sebenarnya belum dikasih tahu banget latar belakangnya tuh gimana. Nah di part 2 ini ada tuh yang dikasih tahu kalau si Bedona tuh ternyata punya anak. Titus misalnya dia punya pasukan, ternyata dihianati kayak gitu-gitu. Pokoknya semua ada ceritanya. Walaupun kayak jadi malam keakraban ya, itu agak aneh sebenarnya caranya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu loh. Somehow di film ini part 1, part 2 itu aku suka banget sih semua efeknya. Jadi sisi hiburannya cuma dari situ kalau menurut aku, sisi action gitu. Yang sebenarnya menurut aku pun itu adalah sesuatu yang udah formula banget gitu, yang kayak nggak ada yang baru lagi gitu. Makanya aku pas kemarin nonton tuh agak-agak masih ngantuk juga ya. Iya, kamu ngantuk-ngantuk mulu, ampun deh. Kayak kok aku ngantuk ya, kayak nguap mulu. Apalagi dengan storytelling kayak tadi ya, mau perang, curhat dulu gitu. Kayak tidak menyatu dengan plotnya gitu, sambil ngapain gitu loh. Iya. Jadi kayak males kalau kata aku mah. Iya, kayak kan? males. Kan malam keakrab kayak aku bilang, biar gampang. Jadi kayak ya udah ya, meskipun ya akhirnya kita tahu gitu, cuman kayak cara berceritanya aja kata aku kayak boring. Yang dulu tuh aku juga sempat ngomong kayak masih adalah keputusan-keputusan yang aneh gitu ya, yang diambil sama karakternya. Dan di sini tuh adalah beberapa gitu yang masih sama, tapi kayak ya ampun, aku tuh kayak sering gitu loh ngelihat orang udah tahu kita ada kesempatan untuk membunuh penjahat misalnya, bunuh aja, tapi kenapa harus teriak dulu gitu misalnya kayak jadi kan nengok ya. Ada 2 orang, yang satu rajanya, yang satu pengawalnya misalnya, terus kita ada di belakangnya. Logiknya kan kita dari belakang tuh nembak raja dulu nggak sih? Karena itu kesempatan yang paling oke. Tapi kenapa harus ngalahin pengawalnya dulu, which is jadi raja nengok, terus langsung jadi berantem, jadi kalah gitu. Filmnya 2 jam, kalau gitu filmnya lebih cepet beres. Tapi jadi kayak, aduh, dodol banget gitu, masa sih? Sebenarnya aku ngerasa di sini emang beberapa respon di adegan aksinya itu kayak beberapa awkward sih, menurut aku ya. Awkward mana sama gini? Sialan. Oke, itu slow-mo urusan lain ya, tapi maksudnya kayak ya itu tadi, respon itu kayak agak lambat gitu loh. Bukan slow-mo ya, ini respon natural biasa aja gitu. Kayak beberapa sequence action itu kayak gitu. Aku nggak ngerti tuh kenapa tuh. Biasanya film Zack Snyder nggak kayak gini gitu. Maksudnya aku tahu dia bisa bikin sequence action yang bagus asli. Contohnya itulah Batman versus Superman ya. Lu lihat adegan action Batman di situ tuh kayak nggak pernah ada di film superhero manapun gitu. Kalau di sini ada yang di lorong, yang ada bawa pedang, tau nggak? Si Koranya mau diserang, yang bawa pedang, terus sama pengawal sialan aja. Nungguin. Padahal bisa loh itu, dia langsung aja sikat. Tapi ya kayaknya demi keindahan visual, kayaknya sengaja digituin gitu. Jadi aku ngerasa kayak anjir men, lama banget itu gitu. Ngapain? Ya belum ditambah ngomongin soal tadi. Nggak gitu gini. Sialan. Itu si Koreng ngapain sih, orang udah bisa pergi pakai turun lah ke bawah.
Itu slow-mo yang bikin aku melek lagi. Jalan. Aku tuh bukan tipe orang yang benci sama slow-mo. Aku justru suka kalau emang Bagus ditempatin di momen yang bagus. Dan Zack Snyder tuh salah satu yang bisa bikin adegan slow-mo itu bagus. Cuman di sini kayak kebanyakan pas bagian bercocok tanam. Oh iya, nebas gandum gitu ya. Sialan. Lama banget adegan. Itu emang bagus sih. Emang bagus sih, Secara tapi gambar, kayak secara look gitu ya. secara look. Tapi kan sebenarnya meaning buat si adegannya ya nggak nambah apa-apa Iya gitu sih. maksudnya. Iya Kalau sih. di action kan biasanya slow mo itu buat biar ngeliatin nge-freeze moment terus nambah impact gitu. Jadi pas dicepetin lagi, wah kerasa banget Iya, gitu iya. ini atau pukulannya. Ya contohnya 300 lah. This is Sparta gitu kan. Terus ditendang tuh. Itu di slow mo tuh, tapi kan pas nendangnya itu enggak. Nah, jadi kayak Aku kayak kurang suka sih hubungan percintaan Korra dengan Gunnar itu. iya. Karena entah kenapa aku masih dendam sama Gunnar gitu. Aku sebel banget karena Lulus ya karakternya. iya dia tuh kayak nggak berguna hidupnya ya, dan dia yang membuat kepala desanya tuh mati sia-sia Iya. gitu tuh gara-gara dia. Jadi aku tuh kayak sebel ngeliat Korra berdua sama ini. Tapi alhamdulillah terakhirnya dia berkorban. Jadi ya Nggak sebel-sebel gitulah banget lah ya. Jadi ya udahlah lo akhirnya ya bagus lah gitu. Kurang bisa rooting aku sih sebenarnya Iya, ke iya, benar. karakter-karakter yang ada di sini, kecuali Korra pun itu kayak bare minimum banget gitu. Karena dia dari awal kan. Iya, gitu, karena dia maksudnya. karakter utamanya. Maksudnya nggak ada yang bisa benar-benar mencuri perhatian aku sih. Ya sisanya sih film ini ditonton itu bukan karena keharusan ya, karena tanggung. Iya benar. Film pertamanya udah kita tonton gitu. Iya. Meskipun nanti mengindikasikan bakal lanjut ya. Tapi kalau rame kali sama lihat Sikon. Iya. Rame nggak kata Netflix? Ayo lanjut gitu. Iya. Maksudnya, tapi semoga kalau lanjut pun ya agak dibenahi gitu ya. Semoga Zack Snyder mendengarkan. Karena dia repot di sini, kasihan. Jadi sutradara, jadi DOP, waduh. Iya, jadi produser juga ya? Jadi nulis juga. Nulis Udahlah, juga. mendingan nggak usah multitasking. Tapi kan emang dia suka kata istrinya. Ya istrinya mah suka, duitnya banyak. Gimana sih lu? Nggak jelas. Iya sih. Tapi ada lagi gak memorable selain Korra turun dengan begini? Ya itu memorable aku. Inilah pas Nobel disikat. Aku suka sih pas dia berantem miring itu kan. Ya, Kayak des, kayaknya des, cuman des, itu des, deh. Bagus. Sequence action yang lumayan beda dan seru, intens ya. Iya di situ. Iya. Terus ya udah pas udah nyampe pojok baru deh Hmm. disikatnya mantap gitu. Langsung Langsung. 2 kali, 3 kali kalau bisa ya buat Nah memastikan. iya makanya aku tuh gemes kalau ngeliat di film-film tuh orang ngebunuh kalau belum yakin mati harus matiin gitu loh, ntar hidup lagi. Iya. Diobatin apa ya. Jadi untung Korra mengambil keputusan yang tepat dengan tidak mengulangi kebodohan dulu. Nggak jadi Darth Vader ya. Iya udah pede banget kan bilang sama warga, Iya, benar. iya dia sudah mati. Taunya belum kan, Sialan. nah makanya harus dipastiin. Iya, gitu. benar. Kalau harus berkeping-keping, buatlah berkeping-keping. Ya udahlah kalau kayak gitu, kita kasih skor dulu berapa nih? Untuk Rebel Moon Part 2, si pemberi luka. Asik. Please jangan. Scar giver udah paling benar. Iya. Berapa kamu? Aku sih lebih suka ini akhirnya diberesin malah lebih oke, walaupun yang nggak makin oke banget gitu. Ya, benar. Jadi sebelumnya aku ngasih 6,5, jadi 6,6. Oh enggak. Nambahnya 0,1 ya. 7 lah, boleh lah. Oh, 7. Oke. Untuk kegigihan Zack Snyder dan Korra yang begini. Kalau di film pertamanya aku ngasih 5 ya. Jadi ya ini 6 lah. Oke. Buat jerih payahnya mengakhiri cerita Korra, setidaknya nggak bikin aku tidur terus. Tadi bangun aku kan intinya tengah-tengah. Kalau misalkan aku tidur terus, nah itu mungkin naiknya setengah, 5,5. Oh gitu. Aku juga baik. Oke, iya. Bagus. Ini kita lagi adu nasib ya. Ya udah, menurut kalian gimana Rebel Moon Part 2 ini? Iya. Apakah kalian lebih suka ini daripada yang part pertama atau sama aja? Iya. Atau mendingan yang pertama? Kayaknya nggak mungkin sih. Ada Iya. orang yang Atau mendingan kamu yang nggak pertama. ngelanjutin karena males. Iya benar. Nggak apa-apa sih. Tapi Bebas kayaknya sih. ada sesuatu yang mengganjal gitu ya kalau di otak aku tuh kalau ada yang belum Iya, dilanjutin. Gitu. iya. Aku apalagi. Iya. Kalau udah nonton kalian juga bisa kasih skor dan reviewnya di scorefilm.com. Iya, aku belum. Ada Rebel Moon juga di sana ya. Yes. Di update adminnya suka katanya. Siapa kamu? Nggak tahu. Ya udah kalau kayak gitu. Seperti biasa jangan lupa Like, untuk comment, subscribe, follow semua sosial medianya Sinekrip. join membershipnya juga ya, jangan Iya. lupa. Dan ya udah sampai ketemu lagi di Rebel Moon part selanjutnya. Kalau ada, kalau dikasih. Bye bye. Bye.